Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Video kali ini membahas tafsir surat Maryam. Saya tidak menafsirkan semuanya, hanya sebagian aja. Selanjutnya para penonton sekalian bisa mencarinya sendiri di kitab tafsir dan mempelajarinya serta merenunginya. Di video kali ini saya juga ingin membantah cara penafsiran yang keliru ya, yang dilakukan oleh seorang ustadz ya. Ada ustadz, kalau tidak salah namanya Habib Ali Al-Jufri ya. Dia menulis di Twitternya, bunyinya ngambil dari ayat ini. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini ayat 33 dari surat Maryam. Lalu dia mengucapkan selamat selamat hari Natal dengan bahasa Arab. Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudaraku dari Katolik, Ortodok, dan lain-lain. Dia menggunakan dalil ini. Tidak ada satupun ulama yang saya ketahui sebelumnya, salaf dan khalaf, ulama 4 madhab dan lainnya, yang menggunakan ayat ini sebagai dalil bolehnya mengucapkan selamat kepada non-muslim yang bukan muslim dengan ayat ini. Karena assalam di sini bukan berarti selamat ya, sebagai bentuk tahniah. Bukan. Ini sebagai bentuk doa. Doa dan juga janji dari Allah. Bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Nah, di surat Maryam ini kalau kita cek di halaman sebelumnya ya. Ini saya lewat website ya. Pakai tafsir Tabari. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nah, di sini sampai selanjutnya tentang dijelaskan tentang Zakaria, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini pamannya Nabi Isa. Bahwa Zakaria berdoa supaya diberi seorang anak. Ya, supaya istrinya itu mengandung. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya dan memberinya seorang putra, yaitu Yahya. Karena beliau bilang fahabli min ladunka waliyah. Jadi seorang anak itu pemberian dari Allah, hibah dari Allah ya. Untuk melanjutkan syariatnya Yakub ya, syariatnya Yakub. Maksudnya syariat kenabian. Karena yang mengurusi siasat Bani Israel itu adalah para nabi Bani Israel. Kemudian Allah beri seorang putra namanya Yahya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nama Yahya kepada Zakaria. Ini Yahya. Yang nama itu belum ada yang pakai. Nah, ini mukjizat dari mukjizat bagi Zakaria. Diberi ya khusus. Padahal istri beliau sudah tua, sudah sepuh, tapi bisa mengandung. Jadi ini sudah keputusan dari Allah.
Baik, kemudian di halaman berikutnya Allah berfirman, Ya Yahya khudil kitaba biquwatin wa atainahul hukma sabiyah. Jadi Allah itu memberi ke Yahya syariat-syariat kemudahan bagi Yahya yang waktu itu masih muda usianya untuk mempelajari isi Taurat, isi-isi syariat hukum-hukum. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nah, jadi bukan hanya keselamatan atau assalam, ya, keamanan untuk Yahya saja, untuk Isa saja, tetapi juga untuk Yahya. Baik, ini saya klik ayat 15. Ayat 15, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nah, apa maksud dari ayat ini? Wa amanum minallah yauma wulid min an yanalu syaitan min as-su' bima yanalu bihi bani Adam. Wa dzalika annahu ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu bani Adam ya'ti yaumal qiyamah wa lahu dzanbun illa ma kana min Yahya bin Zakaria. Jadi waktu Yahya itu dilahirkan, beliau Allah selamatkan, beri keamanan, yaitu syaitan tidak bisa menyentuhnya. Ya, karena semua bayi di dunia ini ketika lahir, syaitan itu menusuknya sehingga menangis. Ya. Nabi Yahya tidak, Allah selamatkan. Ya, dan Allah jaga, ya, dari gangguan-gangguan syaitan untuk dipersiapkan sebagai generasi melanjutkan Zakaria. Ini maksud dari ayat ini. Bukan berarti Merry Christmas, naudzubillah, ya. Karena itu bukan syariatnya Islam, ya. Bahkan itu bukan syariatnya Nasrani. Jadi Allah jamin keamanan untuk beliau ketika beliau lahir dan saat beliau tumbuh. Allah Subhanahu wa taala awasi untuk disiapkan sebagai nabi melanjutkan generasi Zakaria. Nah, ini ada hadisnya di sini, ya. Bahwa setiap hari Adam itu punya dosa, ya, hari kiamat, kecuali Yahya bin Zakaria, karena Yahya di bawah pantauan Allah Subhanahu wa taala selalu, ya. Nah, dari sini ini menjelaskan bahwa Yahya ini mukjizat bagi Yahya. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk Nabi Yahya. Kemudian Allah berfirman berikutnya, yaitu tentang Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Nah, kemudian Maryam itu putranya Imran. Kemudian ceritanya kalian sudah paham, didatangi malaikat, kemudian ditiupkan ruh di perut beliau, lalu hamil. Waktu hamil itu beliau ke jid'in nakhlah. Jadi beliau tidak ke syajarah. Kalau syajarah kan pohon biasa. Ya, kalau cemara kan pohon biasa. Kalau nakhl berarti pohon kurma. Ya. Kemudian beliau melahirkan seorang putra yang namanya Isa. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Kemudian Nabi Isa berbicara ketika masih bayi. Ini juga mukjizat.
Lalu beliau bilang ini, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kalau tadi Allah yang bilang wassalamu alaihi, maksudnya keselamatan, keamanan untuk Yahya. Kalau ini Nabi maaf, kalau yang ini Nabi Isa-nya sendiri yang bilang wassalamu alayya. Ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi keselamatan saat saya lahir, ya. Kemudian saat saya meninggal dan saat saya dibangkitkan. Itu maksudnya, bukan berarti selamat Natal, bukan ya. Jadi maaf ya Habib Ali, saya kritik Anda ya. Nah, ini tafsirnya dalam tafsir At-Tabari, bisa kalian cek sendiri. Wassalamu ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wal amanatu minallah, keamanan dari Allah, alayya, kepadaku, minasyaitan wa jundih yauma wulidtu an yanalu minni ma yanaluna mimman yulad indal wilada. Jadi Allah beri keamanan, keselamatan, sehingga syaitan itu tidak bisa menusuk perut Nabi Isa ketika melahirkan. Dan ketika beliau tumbuh, ya, berdakwah, lalu sampai beliau mau meninggal dunia, beliau diselamatkan oleh Allah sehingga tidak dibunuh. Ayo Mahmud minal hauli matla, dan ketika beliau dibangkitkan di hari kiamat, ya. Jadi beliau mau difitnah, nyuruh nyuruh disembah, atau dia itu bisa dia dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan, itu Nabi Isa nanti di hari kiamat baro'ah, berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Beliau tetap tegak di bawah tauhid, di bawah syariat Islam, berjalan sesuai pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau juga jauh dari orang-orang yang fasik. Jadi keamanan dari Allah ini khusus untuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi orang yang pakai ayat ini untuk dalil mengucapkan selamat kepada non-muslim, ya, atau bahkan sebagian ada yang menggunakannya sebagai dalil untuk kebid'ahan mereka, maulid atau sejenisnya, itu cara ngawur, ya. Jangan melakukan hal seperti itu. Jadi Al-Quran tafsirnya seperti ini sudah jelas. Sekian dari saya. Hakadha wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.